Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Cianjur, yang terhormat Ketua STIE Pasundan, yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Ketua Pusat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Profesor Dr. Senen Mahmud, MSI, Bapak dan Ibu narasumber. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Kantor Pajak Pratama Kabupaten Cianjur, Pak Sekwan beserta seluruh jajaran, hadirin yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam teruntuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di hari ke-20 bulan Ramadan, kita masih dalam keadaan kuat, istiqomah, melaksanakan ibadah puasa, dan kita memasuki 10 hari terakhir. Semoga ibadah puasa kita semakin khusyuk, i'tikafnya semakin rajin, dan kita bisa memanen seluruh amal ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita juga bersyukur bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan pendalaman tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur bekerja sama dengan STIE Pasundan. Kita yakin, kita berharap bahwa setelah mengikuti kegiatan ini kita bisa menyerap seluruh ilmu dan pengalaman dari para narasumber, dan pada gilirannya kita bisa meningkatkan performa dan kinerja kita sebagai salah unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Cianjur dan memberikan manfaat serta dampak yang baik bagi kemajuan Kabupaten Cianjur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada beberapa hari yang lalu kita sudah membuka masa sidang ketiga di tahun sidang pertama tahun 2024-2025. Di masa sidang ketiga ini ada beberapa agenda yang sangat penting yang harus kita tunaikan. Paling tidak saya mencatat ada 3 agenda penting. Yang pertama, dalam waktu dekat kita akan segera menerima Ranwal RPJMD 2025-2029 sesuai ketentuan pasal 47 dan 48 Permendagri 86/2017. 40 hari pertama kepala daerah setelah diambil sumpah dan jabatannya berkewajiban menyusun rancangan awal RPJMD yang kemudian disampaikan kepada DPRD, dan DPRD memiliki waktu paling lama 10 hari untuk membahasnya, kemudian dibuatkan nota kesepahaman atau kesepakatan antara eksekutif dan DPRD. Tentu Ranwal RPJMD ini menjadi sangat penting karena akan menjadi ruh dari seluruh muatan dan isi RPJMD yang nanti akan dibahas bersama-sama DPRD pada saat perumusan Raperda tentang RPJMD. Kita di DPRD tentu memiliki komitmen bahwa RPJMD yang akan disusun itu bisa menjadi kompas sekaligus navigasi untuk menggerakkan roda pembangunan Cianjur 5 tahun ke depan. Substansi dari RPJMD sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan tentu menerjemahkan dari visi misi, program kerja dan prioritas dari kepala daerah terpilih. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita institusi DPRD untuk memberikan masukan, memberikan kritik sekaligus mereview kemungkinan efektivitas dari rancangan program dan kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD itu. Agenda kita yang kedua dalam waktu dekat ini adalah
terkait dengan laporan kinerja pemerintah daerah LKPJ yang dalam ketentuan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret. Saya sudah mendapatkan informasi waktu kemarin kita melakukan rapat BAMUS bahwa pada tanggal 27 akan disampaikan paripurna nota pengantar LKPJ, dan tentu setelah Lebaran kita akan membahasnya di dalam pansus. LKPJ ini penting sebagai informasi, sebagai akuntabilitas, sebagai transparansi penyelenggaraan pemerintah, sekaligus memberikan kesempatan kepada institusi DPRD untuk melakukan penilaian capaian kinerja dan program, capaian kinerja atas program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran 2024. Selain itu, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah 13/2019, tentu LKPJ itu nanti akan memberikan rekomendasi. Paling tidak ada 3 rekomendasi nanti yang akan kita susun. Yang pertama, perbaikan terkait dengan rencana penganggaran tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Yang kedua, terkait dengan perda, perkada, dan kebijakan strategis bupati lainnya. Yang ketiga, yang tentu saja terkait dengan program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, agenda di depan kita adalah terkait dengan perubahan RKPD yang dipercepat, mengikuti sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1, sekaligus ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900. Rancangan RKPD perubahan dipercepat, nanti implikasinya perubahan RAPBD atau APBD perubahan 2025 juga akan diselenggarakan, akan dilaksanakan lebih cepat atau lebih awal dalam rangka mengakomodir dan juga mensinkronisasi antara kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebijakan kabupaten di daerah atau di Kabupaten Cianjur. Dan yang paling penting, perubahan APBD ini juga mengakomodir visi misi dan janji kampanye kepala daerah agar bisa dieksekusi di dalam kegiatan tahun anggaran 2025. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan 3 agenda penting itu bisa kita tunaikan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kemajuan Kabupaten Cianjur dan peningkatan performa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur. Ada satu lagi yang saya belum sampaikan, bahwa di sebelah sana, saudara kembar kita di eksekutif hari ini juga sedang sibuk melakukan proses pergeseran APBD sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 1, sekaligus juga terkait tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900. Jadi eksekutif hari ini sedang sibuk melakukan pergeseran anggaran yang diakomodir melalui perubahan peraturan kepala daerah. Ini karena perubahan kepala daerah itu, perubahan perkada itu tidak dibahas di DPRD, di Badan Anggaran, ini memberikan peluang untuk AKD, dalam hal ini misalnya komisi-komisi, Pak Igun, untuk mengintensifkan proses pembahasan rencana kegiatan hasil pergeseran itu. Mereview semua pergeseran, bila perlu memeriksa RKA dan DPA-nya agar proses pengawasan berjalan secara lancar. Karena memang kita ini kan sistem pemerintahannya Pak Profesor presidensial, birokratik happy. Jadi kita itu sesuai dengan PP 12 2019 terakhir dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu. Jadi pergeseran anggaran itu dilakukan oleh eksekutif melalui perubahan perkada, dan DPRD itu hanya diberitahukan saja melalui pimpinan DPRD. Pembahasan lain-lainnya mungkin nanti diakomodir di dalam APBD perubahan. Saya yakin Bapak dan Ibu di komisi, di AKD yang lain sudah sangat piawai dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya, dan akan memanfaatkan ruang ini untuk peningkatan performa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Terima kasih Pak Profesor. Selamat kepada sahabat Bapak dan Ibu, sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Mari kita ikuti pelaksanaan bimbingan teknis ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis DPRD Kabupaten Cianjur dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.